Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Suci Nur Rahmah, Perumahan Magarsari Indah, dengan mengangkat topik puasa bulan Syawal. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithliha wa hum la yuzlamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Wa qala Rasul aidan, man shoma ramadan thumma asbahu sittan min syawal kana kasyamid dahr. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, di ujung bulan Ramadan, di tanggal 30 Ramadan ini, sebagaimana biasa setiap khatib yang naik ke mimbar senantiasa menyampaikan wasiat tentang ketakwaan, karena pesan ketakwaan adalah bagian dari rukun khutbah, yang dalam artian bagaimana kita semua dapat menjaga dan meningkatkan ketakwaan berupa kepatuhan, melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan ketakwaan ini mudah-mudahan senantiasa terbentang keridhaan Allah, sehingga dengan ridhonya Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, yang mengantarkan kesolehan ritual dan kesan sosial di hadapan Allah dan makhluknya Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sesuai dengan topik yang diberikan takmir, hari ini temanya adalah puasa di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Walau hari ini sudah ada yang berhari raya, tapi kita tetap istiqomah mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pemerintah, menunggu hasil sidang isbat. Dan ternyata sidang isbat memutuskan, karena dari Sabang sampai Merauke belum terlihat hilal, sebagai pesan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan tanggal atau hilal, maka berpuasalah. Maka itu juga berlaku jikalau di saat kita puasa telah tersaksikan hilal, maka kita akan membatalkan puasa kita. Namun dari Sabang sampai Merauke belum terlihat, maka diputuskan 1 Syawal jatuh di tanggal 21 Maret 2026,
hingga nanti malam baru kita bertakbir dan besok kita bersolat Id. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmakumullah. Berbicara tentang puasa Syawal, maka tentu Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan Imam Tabrani, an Abi Ayyub radhiyallahu an, diceritakan dari Abi Ayyub radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, thumma asba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikuti 6 hari dari bulan Syawal, kana, maka dia dalam keadaan kasyamid dahr, seperti berpuasa 1 tahun. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i, man shoma sitta ayyam, barang siapa yang berpuasa 6 hari ba'dal fitri, sesudah hari fitri, kana tamamat sanah, maka itu akan menyempurnakan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmakumullah. Puasa adalah ibadah yang sirri, hanya Allah yang tahu dan kita yang berpuasa. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullu amali bani Adam lahu, seluruh amal anak Adam adalah untuknya, illa saum, kecuali puasa, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang memberikan pahala sebab dia berpuasa. Hadis ini bermakna bahwa seluruh ibadah bisa disaksikan dengan mata manusia yang lain. Kita syahadat, maka harus ada saksinya. Siapa yang menyaksikan kalau dia syahadat? Kalau ada non-muslim kemudian mengaku saya adalah mu'alaf, maka tentang bukti kemu'alafan harus dibuktikan 2 hal. Yang pertama, dia bersyahadat di hadapan siapa, dengan saksinya siapa, kemudian bukti secara tertulis apa. Namun jika dia mengatakan saya mu'alaf tapi tidak pernah ada yang menyaksikan dan tidak ada bukti tertulis, maka kemu'alafannya itu akan dipertanyakan. Ini berarti syahadat bisa disaksikan oleh orang. Begitu pula sholat. Sholat lebih masyhur lagi, karena sebelum sholat ada panggilan azan, dan gerak-geraknya sholat pun dapat kita ketahui dari takbiratul ihram sampai salam dengan bacaan-bacaan yang sudah jelas, dengan gerakan yang sudah jelas, sehingga kalau kita di sini sholat, maka setiap mata yang bisa melihat akan menyaksikan bahwa kita dalam keadaan sholat. Begitu pula ketika zakat, orang berzakat pun tahu bahwa ada barang yang dizakatkan dan zakat yang telah memenuhi syarat dengan barang yang telah dikeluarkan. Begitu pula orang berangkat haji pun tahu bahwa dia berangkat haji. Apalagi kalau kemudian dia pamitan untuk berangkat haji melalui media sosial, bukan hanya 1-2 orang, tapi seluruh manusia di muka bumi ini yang kebetulan mempunyai link dari medsos itu akan tahu bahwa seseorang itu akan berangkat haji. Namun khusus untuk puasa, tidak ada satupun yang tahu apakah kita saat ini seluruhnya berpuasa atau ada yang tidak berpuasa, karena memang sudah berhari raya hari ini tadi. Maka tidak ada satupun yang tahu siapa di antara kita yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Inilah makna bahwa wa ana ajzi bihi, dan akulah yang memberikan pahala sebab dia berpuasa. Maka tentu kadar puasa ini akan menentukan dari kesungguhan kita berpuasa. Sehingga kadar berpuasa ini seperti kadar emas. Apakah ia betul-betul puasanya 24 karat atau tidak ada karatnya sama sekali, atau hanya sekedar sepuan, maka yang tahu bahwa dirinya betul-betul puasa atau tidak. Sehingga Imam Ghazali membagi puasa dalam 3 kategori: puasanya orang awam, puasa orang yang khusus, dan puasanya yang super khusus.
maka inilah yang kemudian menentukan kadar dia berpuasa. Hanya saja Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa puasa ini adalah hanya Allah yang menentukan kadarnya. Dan kemudian jikalau Ramadan dari tanggal pertama kita betul-betul menjalankan dengan sebaik-baiknya, maka janji Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa kita. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, kayaumin waladathu ummuhu, bersihnya dosa seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan melengkapi puasa ini, apakah setelah Ramadan kita betul-betul meningkat, maka di bulan Syawal dari kata syala yusyawni syawwalan, meningkat. Artinya apakah kepatuhan, kekonsistenan, keistiqomahan kita di dalam sholat, di dalam ibadah, apakah berlanjut di bulan Syawal? Maka untuk menentukan itu salah satunya adalah apakah kita betul-betul mampu mengulang kembali memori puasa kita di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh itu. Maka jikalau kita mampu mengulang memori puasa kita dengan melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka inilah yang kemudian Rasulullah menjanjikan, maka orang itu laksana seperti melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Hitungannya dari mana? Dari rumus di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, man shoma, dan barang siapa yang berpuasa sittata ayyam, 6 hari ba'dal fitri, sesudah hari fitri, yaitu tanggal 1 Syawal, kana tamama sanah, maka dia akan menyempurnakan puasa 1 tahun penuh. Diambil Rasulullah sambil mengutip, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti 1 hari kita puasa mewakili 10 hari. Jadi kalau 10 hari kali 30 sama dengan 300. Ditambah dengan 6 hari sama dengan 360. Kenapa hanya 360? Karena perhitungan bumi mengitari matahari ada 365 hari. Kenapa 1 tahunnya tidak 365 hari? Karena dari 365 hari itu ada 5 hari yang diharamkan kita berpuasa. Yang pertama 1 Syawal, yaitu Idul Fitri. Yang kedua 10 Zulhijjah, Idul Adha. Dan 11, 12, 13, yaitu hari Tasyrik, hari di mana hari dilaksanakan Idul Kurban, dan seluruh umat Islam diharamkan untuk berpuasa, sehingga genap 1 tahun berjumlah 360 hari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka jikalau kemudian besok kita beridul fitri, maka kita disunahkan di tanggal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Syawal untuk berpuasa. Sehingga di tanggal 8-nya dalam tradisi Jawa ada Hari Raya Ketupat yang ditandai dengan membuat ketupat. Hari Raya Ketupat itu adalah kearifan lokal yang ada di Indonesia, Jawa khususnya, karena setelah puasa Ramadan ada Idul Fitri, kemudian puasa lagi 6 hari, ada namanya puasanya, hari rayanya puasa Syawal, sehingga ada Hari Raya Ketupat. Namun karena mungkin saudara kita banyak, sehingga tidak cukup memungkinkan dari tanggal 2 hingga tanggal 7 kita berpuasa 6 hari. Maka yang penting kita bisa mengambil 6 hari dari bulan Syawal, karena hadisnya adalah min Syawal. Kata min Syawal itu adalah hari-hari dari bulan Syawal. Apakah kita ambil tengah bulannya, yaitu tanggal 13, 14, 15, atau di akhir bulannya, yaitu 3 hari terakhir, atau ambil dari Senin dan Kamisnya, sehingga genap 6 hari, tapi dengan satu catatan, niat kita adalah niat puasa Syawal di hari Senin.
niat puasa Syawal di hari Kamis, niat puasa Syawal di Yaumul Bid dan sebagainya, sehingga berjumlah 6 hari, maka 6 hari itu sudah memenuhi dari apa yang ditargetkan oleh Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah mengantarkan kesolehan ritual kita, kesolehan sosial kita, sehingga mudah-mudahan Allah membentangkan jaminan keselamatan buat diri kita, istri kita, anak turun kita, dan mudah-mudahan Allah menakdirkan kita termasuk orang yang solih-solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah, dan tetap selamanya menjadi umat Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat dengan selamat dari ancaman siksa neraka dan diberikan kebahagiaan berupa surga bersama Rasulullah di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Fa'lamu anna Allaha amarakum bi amri badam nafsi. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati qarabati jama'in. Wa radallahu ala al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ala baqiyati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masa'ibid dunya. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurkum wa sanfa'tukum wa la dzikrullahi jalla wa